Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ratu Khoiria dengan NIM 2301646. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sebuah materi yang berjudul Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan. Sebelum memasuki ke dalam pemateri kita pada pembahasan kali ini, tentunya kita harus mengetahui pengertian dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Rika Megasari di dalam bukunya yaitu tahun 2014, adapun pengertian dari administrasi dan prasarana. Yang pertama itu, administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan yang berkaitan dengan fasilitas atau peralatan yang digunakan dalam pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapainya tujuan pendidikan. Sedangkan secara etimologis, kata administrasi ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri kata ad dan minister, yang artinya ad berarti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Sedangkan kata minister berarti to serve atau to con yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan. Jadi kata administrasi dapat diartikan sebagai usaha untuk membantu, usaha untuk menolong, usaha untuk mengarahkan semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Dapat kita simpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan berupa proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu adapun fungsi dan tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlakukan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, adanya memelihara agar tugas-tugas peserta didik yang diberikan oleh pendidik dapat terlaksanakan dengan lancar dan optimal. Yang ketiga itu mempermudah pemahaman peserta didik tentang materi yang disampaikan dengan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu adanya menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna dan berkualitas serta menyenangkan. Selanjutnya, pada dasarnya administrasi sarana dan prasarana pendidikan memiliki beberapa tujuan yang harus diketahui yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah. Yang kedua itu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Selanjutnya adapun proses administrasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama itu adanya perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah adalah suatu pekerjaan yang kompleks karena pekerjaan ini harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik secara rasional, regional maupun lokal. Perencanaan kebutuhan saran dan prasarana sekolah tergantung pada jenis program pendidikan dan tujuan yang akan ditetapkan oleh sekolah. Dan program sekolah ini akan berorientasikan pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang berbeda dari program pendidikan yang berorientasikan pada pemerataan kesempatan belajar dalam hal sarana dan prasarana lainnya. Oleh karena itu, dalam perencanaan kebutuhan harus dikaji terlebih dahulu sistem internal pendidikan dan juga aspek eksternalnya seperti masalah demografi, ekonomi, serta kebajikan-kebajikan yang ada. Yang kedua itu adanya pengadaan. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau benda atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu adanya pengadaan tanah yang dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai atau menukar. Yang kedua itu adanya pengadaan bangunan, yang mana ini dilaksanakan dengan mendirikan bangunan baru, membeli atau menyewa, menerima hibah atau menukar. Yang ketiga yaitu adanya pengadaan perabot, yang mana ini dilakukan dengan membeli, membuat sendiri, atau menerima bantuan dari donatur seperti BP3. Yang keempat yaitu adanya pengadaan kendaraan.
Pengadaan kendaraan ini untuk sekolah yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang kelima yaitu adanya pengadaan sarana pendidikan atau alat pelajaran, alat peraga atau media pembelajaran, alat kantor contohnya seperti mesin ketik, mesin hitung dan sebagiannya, dan alat tulis kantor seperti kertas, tinta, map dan sebagiannya. Diadakan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dengan jumlah besar tertentu melalui lelang atau tender melalui rekanan. Pengadaan buku-buku atau benda-benda grafis lainnya dapat diadakan dengan membuat sendiri, menerima bantuan, hadiah, atau hibah. Yang ketiga yaitu adanya penyimpanan. Penyimpanan yaitu menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang demi keamanannya, baik yang belum maupun yang didistribusikan. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima barang, menyimpan barang, dan mendistribusikan barang. Sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Pasal 55 dan 57. Untuk keperluan penyimpanan barang, biasanya digunakan di gudang. Untuk mempersiapkan gudang perlu diperhatikan lokasi, konstruksi, macam, bentuk, sifat, dan ketentuan tata letak barang di dalamnya sesuai dengan jenis dan sifat barangnya. Yang keempat yaitu adanya inventariasi, yang mana inventariasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi dilakukan untuk penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara atau swasta, dan juga memberikan masukan bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana seperti perencanaan. Yang kelima yaitu adanya penyaluran. Penyaluran ini merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lain. Kegiatan penyaluran barang yang baik meliputi penyusunan alokasi, yang mana pengiriman barang ini untuk pusat-pusat penyalur dan penyerahan barang. Yang pertama itu adanya penyusunan alokasi. Ini dilakukan untuk menghindari pemborosan dalam pendistribusian barang sehingga merata dan seimbang dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu adanya pengiriman barang yang dilakukan dari pusat-pusat penyaluran barang. Yang ketiga yaitu adanya penyerahan barang. Selanjutnya yaitu adanya pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Kegiatan pemeliharaan ini sangatlah penting agar barang-barang yang dipakai dapat terawat dengan baik. Proses pemeliharaan dimulai dari pemakai barang itu sendiri, yaitu dengan berhati-hati dalam menggunakannya, dan pemilihan barang yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas profesional yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang. Yang ketujuh yaitu adanya rehabilitas. Rehabilitas merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dan kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadangnya agar barang tersebut dapat digunakan lagi sehingga memiliki daya pakai yang lama. Yang kedelapan yaitu adanya penghapusan dan penyingkiran, yang mana penghapusan ini merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila biaya rehabilitasi barang terlalu besar sedangkan daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris. Sebagai salah satu fungsi dari pengelolaan perlengkapan, penghapusan mempunyai arti yang pertama yaitu mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian yang jauh lebih besar. Yang kedua yaitu meringankan beban kerja inventarisasi karena banyaknya barang-barang yang tinggal menyusut. Yang terakhir yaitu membebaskan barang-barang dari tanggung jawab satuan, organisasi, atau lembaga yang mengurusnya. Yang terakhir yaitu adanya pengendalian, yang mana di pengendalian ini seluruh kegiatan administrasi, sarana dan prasarana pendidikan
masing-masing tidak dapat lepas dari monitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi, serta senantiasa dan diperhatikan kerjasamanya yang satu dengan yang lainnya. Seluruh kegiatan pengelolaan harus selalu berjalan kompak, serempak, dan terpadu. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dapat disusun serangkaian kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengikuti proses pengelolaan dari pengadaan sampai penghapusan. Yang kedua yaitu menyusun tata cara laporan baik lisan maupun tulis. Yang ketiga yaitu mengadakan konsultasi dengan pihak pimpinan bila terjadi atau akan terjadi penyimpanan dalam pelaksanaan, sekiranya penyimpangan ini menyangkut dengan kebijakan. Yang keempat yaitu mengadakan konsultasi dengan pihak pelaksana fungsi masing-masing bila kelihatan terjadi atau akan itu terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan bersifat teknis. Yang kelima yaitu mengadakan koordinasi antara fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi lainnya. Dan yang terakhir yaitu adanya menyusun laporan menyeluruh secara periodik tentang pelaksanaan dan proses pengelolaan yang terjadi dalam masing-masing fungsi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan dari materi administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.